ada juga dalam bentuk emas, monetary gold. Beda dengan emas yang diperdagangkan ya. Ini beda. Kemudian ada dalam bentuk devisa yang kita tempatkan di IMF untuk memperbesar likuiditas dunia. Jadi Amerika sekarang mulai harus keluar dari zona nyaman mereka. Karena terjadilah perubahan konfigurasi kekuatan ekonomi, ya. BRICS naik, China naik, India, termasuk Indonesia ini yang tutup mata nih ya, kalau ndak ada apa-apa ya 2050 Indonesia nomor 4. Tadi kekuatan 2050 Asia itu separuh dari dunia. Tapi kalau dari segi mata uangnya sangat boleh jadi setidaknya sepertiga. Jadi nanti sepertiga tinggal Amerika, sepertiga Asia, sisanya yang lain-lain. Yang lain-lain gitu. Ya. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David Eka Istiabudi di podcastnya Bisnis Indonesia Broadcast. Hari ini kita kedatangan ekonom senior dari Indef, Pak Faisal Basri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Tentu saja kehadiran Pak Faisal Basri tidak kami sia-siakan ke studio ini karena dalam beberapa waktu terakhir dan mungkin banyak perspektif dari Pak Faisal yang memang mencerahkan, dan hari ini kita akan mendiskusikan soal beberapa hal, tetapi yang pertama adalah dedolarisasi. Ini sebuah kata yang belum keluar tuh di KBBI, tetapi sudah cukup menggema dan banyak dibicarakan di banyak kalangan pemerintah dan kita semua hari-hari ini. Pak Faisal, ini mungkin untuk pembuka pertama ini. Ada semangat, ada keinginan untuk dedolarisasi. Tentunya kita berangkat dari pemahaman yang berbeda-beda dari mungkin publik menilainya. Tetapi melihat hal ini, apakah memang sekarang sudah saatnya hal itu dilakukan, atau karena keperkasaan dolar ini membuat kita terpaksa akhirnya sangat tergantung gitu? Iya, dolar itu sangat perkasa, tapi dan tidak ada yang mendekati keperkasaan dolar ya. Walaupun ekonomi Amerika tuh merosotnya tajam. Kalau dulu dia sepertiga dari ekonomi dunia disumbang oleh Amerika, kalau sekarang sudah masih tertinggi, tapi masih 20-an gitu ya. 20-an persen. Nah, jadi salah satu ciri-ciri keperkasaan satu ekonomi negara itu nilai tukarnya bergengsi gitu. Jadi yang bergengsi apa saja sih sekarang? US dollar, nomor 2 euro, nomor 3 pound sterling, nomor 4 mungkin nomor-nomornya berubah-berubah ya. Yen. Dan belakangan yuan. Tapi yuan digunakan dalam transaksi internasional masih relatif sedikit, dan justru mereka akan menaikkan gengsi yuan dan atau mata uang lainnya, sebagaimana yang diinisiatifi oleh BRICS ya, negara-negara yang tidak ada sekretariatnya kalau saya tidak salah itu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dan kabarnya beberapa negara besar juga akan bergabung tuh ke BRICS ya Pak. Kalau kita lihat dalam arti nanti akan ada nilai baru dalam ini, berarti BRICS cukup menjadi penantang atau masih jauh juga nih gitu. Apa sih BRICS itu? Negara-negara yang menjaga jarak dengan Amerika dan Eropa gitu loh. Jadi spiritnya adalah tidak mau di bawah dominasi kekuatan yang kian hari kian turun gitu. Padahal dilihat dari indikator-indikator ekonomi, mereka makin melemah.
Dan mereka ini negara-negara yang punya spirit menciptakan kutub baru atau kekuatan alternatif lah sebetulnya ya, supaya nasib mereka tidak bergantung pada Amerika. Ada apa-apa terjadi Amerika, semua negara kena gitu kan, tidak fair gitu. Jadi semangatnya seperti itu. Jadi Indonesia dulu itu tidak tidak memenuhi kriteria sebagai negara yang tergabung dalam BRICS itu. Kalau nggak salah saya diundang juga gitu, dijajaki, tapi tidak memenuhi kriteria karena istilahnya dulu ya, Indonesia itu terlalu feminin terhadap Amerika itu. Ini maaf bias gender ya, tapi nggak maco gitu ngelawan Amerika gitu kira-kira. Itu zaman Pak SBY ya. Iya. Tadi Pak Faisal bicara soal rekonsiliasi ya. Nah ini kalau kita lihat juga dari yang apa diwacanakan, terus Bu Ani kemarin juga mengutarakan semangatnya gitu. Nah ini berarti masih jauh ya untuk kita implementasikan. Jadi nggak gampang untuk dedolarisasi gitu. Pertanyaan sederhananya Pak. Sudah jalan. Dedolarisasi itu sudah jalan. Jadi misalnya di antara yang besar-besar saja ya, Iran menjual minyaknya ke Cina dengan berbagai cara ya kan, sebetulnya kan di embargo kan, tapi dengan berbagai cara lah, itu tidak pakai dolar. Sebelumnya Iran itu waktu di boikot oleh Amerika pakai euro, tapi kan diboikot juga gitu, nggak boleh dagangnya itu kan. Kemudian Rusia jual migas ke China sudah pakai petro-yuan, tidak petrodolar lagi. Kalau dulu 100% perdagangan minyak itu US dollar. Nah kemudian negara-negara ini kan ada perang kan, ada perang di blokade, di embargo, Iran mengembangkan nuklir di embargo, Rusia tidak bisa lagi bertransaksi dalam US dollar di dunia karena sistemnya namanya SWIFT itu diblok buat Rusia. Ya negara kan mau dagang. Dan Rusia loh ini yang ya enggak superpower lagi, tapi kekuatan ekonominya besar dan tangguh gitu. Ingat lu sekarang Rusia itu pasar saham terbaik kedua di dunia. Bayangkan tuh, di tengah perang. Karena dia punya resourcesnya macam-macam begitu. Nah jadi sudah terjadi itu. Nah di ASEAN sebetulnya sudah lama ini local currency, tapi tidak jalan. Tidak jalan. Nah kalau sekarang mau dijalankan, dibikin mekanismenya antara lain itu tadi. Kalau saya ekspor Indonesia ekspor 100 ke Singapura, Singapura ekspor ke Indonesia 70. Nah selisihnya 30 direkonsiliasi, diseimbangkan dalam bentuk emas atau apapun yang tidak harus US dollar. Gitu. Tetapi untuk di kawasan ASEAN sendiri belum banyak negara yang pakai local currency dengan China, dengan Rusia begitu ya Pak ya? Untuk tidak menggunakan seperti perdagangan minyak seperti itu? Tidak, belum. Pada umumnya tidak. Dan bersifat bilateral, bukan ASEAN, tapi belum ada lah praktis. Kalau hari ini Indonesia kan ASEAN itu kan good boy-nya Amerika gitu. Jadi cirinya tuh seperti itu. ASEAN ada pun karena ketakutan ancaman komunis setelah Vietnam Selatan kalah kan. Jadi tidak. Nah, oleh karena itu kita kalau mau serius, ayo dibikin mekanismenya, solusinya emas. Saya sudah sarankan ya lewat NGO. Keluarlah waktu itu Pak Jokowi sampaikannya butir-butir, tapi berhenti di itu akan bilateral. Kan harus ada mekanismenya nanti. Kekurangannya seperti apa gitu kan. Dan itu kan harus menggunakan yang stabil nilainya. Yang stabil, jadi misalnya apa, emas, tapi tidak harus emas, apapun. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri Pak, kita bisa memulainya dengan ASEAN dulu yang paling terdekat. Karena kalau dari sisi ekspor impor kan sepertinya ASEAN tidak terlalu besar ya. Tapi kalau yang untuk kawasan-kawasan lain seperti itu, mungkin China lah ya yang paling mungkin terlihat besar seperti itu. Itu
apakah kita bisa menggunakan langsung yuan begitu, renminbi begitu, atau harus ada penjajakan lebih lama lagi untuk mengimplementasikan itu, Pak? Sayangnya saya tidak punya data ya tentang komposisi cadangan devisa Indonesia itu. Okay. Nah kan cadangan devisa itu ada dalam bentuk mata uang, ya. Mata uangnya saya tidak tahu nih komposisinya. Dugaan saya sih masih dominasi dolar gitu, dugaan. Tapi tidak boleh duga-duga lah. Kemudian ada dalam bentuk surat berharga. Jadi bank sentral negara lain atau pemerintah negara lain beli surat utang kita. Ada juga dalam bentuk emas, monetary gold. Beda dengan emas yang diperdagangkan ya. Ini beda. Kemudian ada dalam bentuk devisa yang kita tempatkan di IMF untuk memperbesar likuiditas dunia gitu. Nah, karena mengubah mindset ya, mirip sama dengan bank syariah gitu. Bank syariah di Indonesia kan harusnya beda dengan bank konvensional, tapi belum bertransformasi. Jadi nanti kalau coba Anda datang ke bank syariah deh, bank syariah BUMN lah ya, bagi hasil kan, itu kira-kira bunganya berapa ya? Gitu loh. Jadi otaknya itu belum tertransformasi penuh. Jadi baru simbolik gitu. Nah di dalam hal ini juga masih seperti itu. Jadi kita kembali bisa dimulai. ASEAN ini lucu juga sih ya. Kan kalau betul-betul kita negara yang bekerja sama erat, harusnya dagang sesama kitanya kan besar. Nah di ASEAN ini dagang sesama ASEAN ini cuma 21% dan itu turun terus. Jadi ASEAN itu lebih intensif berhubungan dagang dengan di luar ASEAN. Beda dengan Uni Eropa, 2/3 dari perdagangan mereka sesama mereka. Amerika juga itu, NAFTA ya. Dulu NAFTA, sekarang namanya apalah, Amerika, Meksiko dan Kanada ya. Itu intensitas perdagangannya tinggi sesama mereka. Jadi secara regional juga terasa gitu. Nah Pak, ini kalau kita lihat dari BRICS ya, meskipun tadi Pak Faisal bicara bahwa sebenarnya Indonesia tidak masuk dalam calon kontestan yang ideal bagi mereka begitu, tetapi hari ini fenomena dunia seperti ini Pak, yang Bapak sampaikan sudah terjadi di banyak ini juga akan memangkas keperkasaan dolar secara signifikan Pak. Karena kalau dari IMF kan juga lumayan keperkasaan, lalu pasar mereka juga turun sebagai falas gitu Pak. Gimana Pak ya? Iya, kembali kenapa sih keperkasaan Amerika turun? Karena mereka mengimpor jauh lebih banyak dari mengekspor. Jadi sumber keperkasaannya merosot. Kemudian mereka tidak henti-hentinya defisit anggaran. Perang-perang ini kan triliunan US dollar. Dibiayai dari mana? Ya dari utang, gitu kan. Dan macam-macam itu ya. Investasi juga gitu. Jadi di Amerika itu investasi lebih besar. Kan orang Amerika nabungnya kecil, relatif kecil. Rakyat Amerika tuh semua utang. Seingat saya, orang beli handphone di Indonesia lebih banyak tunai. Kalau di Amerika lebih banyak menyicil. Gitu loh. Seperti itu dia. Jadi utang. Nah, utang itu baik pemerintahnya, korporasinya, individunya, itu si raja utang memang Amerika ini. Ya sepanjang orang mau memberikan utang tidak ada masalah. Ya kan? Ya dia tinggal cetak uang saja kan? Cetak uang. Nah lama-lama kan Amerika sendiri yang bikin ulah. Mereka memblokade atau mengembargo. Tidak boleh pakai US dollar. Datanglah alternatif. Seperti nikel ini. Nikel Indonesia melarang ekspor. Muncul alternatif barunya yang namanya sodium ion. Yang jauh lebih murah. Gitulah kira-kira. Karena orang udah mau kan di bawah ketiak Amerika Serikat itu saja. Jadi Amerika sekarang mulai harus keluar dari zona nyaman mereka. Karena terjadilah perubahan konfigurasi kekuatan ekonomi, ya.
BRICS naik, China naik, India, termasuk Indonesia ini yang tutup mata nih ya kalau nggak ada apa-apa ya 2050 Indonesia nomor 4. Kenapa sih? Karena Indonesia hebat? Ya benda karena penduduknya hampir 300 juta. Singapura tidak bakal jadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia karena penduduknya cuma 5 juta walaupun kekayaannya tinggi gitu. Jadi wow, seolah-olah tuh Indonesia hebat gitu. Ya karena penduduknya besar gitu aja. Jadi tadi di awal juga tadi Pak Faisal juga bicara soal kekuatan ekonomi dunia, Pak. Ya. Ini kita lihat kalau dari data Bapak ini dari beberapa tahun terakhir, mungkin 3 dekade lalu kelihatan tuh pergerakannya. Memang sekarang bagaimana China, bagaimana BRICS sendiri, lalu mungkin keperkasaan ya G7 juga menurun gitu. Nah ini kalau G20 mungkin karena ada negara berkembang seperti Indonesia juga ada di situ ya, bagian di situ Pak ya. Jadi 20 besar dunia. 20 besar dunia. Nah, kemarin kan G7 bertemu di Hiroshima kalau nggak salah di Jepang ya. Sadar mereka dulu ya di buku teks ekonomi internasional itu karangan Paul Krugman ada satu bab koordinasi makroekonomi dunia. Jadi dunia ini harus stabil dikoordinasi, yang mengkoordinasinya G7. Waktu itu kekuatan mereka 2/3 dari kekuatan dunia. Sekarang kan sudah di bawah 50%. Ya, jadi kemarin Perdana Menteri Jepang mengundang Indonesia, Brazil, Afrika Selatan, China, Korea kalau tidak salah. Nah itulah ya bisa dikatakan ya hampir G20 juga akhirnya gitu G7 itu. Tapi cuman apalah ya, pertemuan inti melawan Ukraine itu ya nggak dibahas gitu. Pak, ini kalau bicara soal keperkasaan dolar berarti ketergantungan, jadi nilai tukar bisa sangat fluktuasi. Nah, dedolarisasi juga ingin membuat currency lebih stabil. Apakah asumsi itu betul pas ya, sekali? Pak? Betul. Ya, itu yang seberapa besar lagi Pak? Jadi kalau kita mau menuju ideal itu ya? Masih jauh sekali. Jadi kan masalahnya kan kalau cari alternatif cari alternatif itu seimbang ya. Nah kalau sekarang ini cadangan devisa, jadi seturun-turunnya US dollar gitu, cadangan devisa dunia ini seluruh negara digabung itu komposisinya 58,4% dalam dolar Amerika. Yuan masih 2,7%. Tapi naiknya nih seperti roket gini gitu. Nah, jangan lupa alternatif untuk sementara bukan yuan. Tapi euro. Jadi euro itu tahun 2000 itu cadangan devisa dalam bentuk euro 18,3, sekarang 20,5. Jadi pokoknya orang kan dedolarisasi menjauh dari dolar. Terjadi kan, euronya naik, dolarnya turun, renminbinya naik ya. Kemudian kita lihat Japanese yen ini juga ya lumayan dia 5,5 ya. Jadi yen itu masih lebih banyak disimpan dalam bentuk yen ketimbang yuan. Masih jauh, tapi prosesnya dedolarisasi sudah terjadi dan makin kencang geraknya. Ini terkait juga dengan geopolitik ya Pak ya, semakin membuat itu semakin masif ya gerakan-gerakan itu ya. Jadi dalam perhitungan adakah kalkulasi Pak sampai berapa 10-20 tahun ke depan sehingga ya minimal 50% tadi itu yang tadi Bapak sampaikan, cadangan devisa Amerika dolar secara dunia itu segitu, itu butuh berapa lama lagi tuh? Ini dari tahun 2000 ke 2022 20 tahunan ya, 20 tahun lah katakan nih. 20 tahun turun dari 71,1 ke 58,4. 20 tahun. Jadi sekarang 2023 2050 katakanlah itu sudah hampir bisa dipastikan berdasarkan tren ini ya. Cadangan devisa Amerika barangkali di sekitar sepertiganya saja.
diharapkan juga pada saat itu. Jauh. Wah, iya. Masih Tapi jauh. barangkali sepertiga waktu itu masih terbesar. Masih terbesar juga gitu. Tapi kalau misalnya karena tidak realistis untuk bikin mata uang BRICS gitu sendiri tidak realistis. Jadi kalau mata uang India dalam perdagangan bilateral itu dipakai India, Rusia, Indonesia. Mungkin nanti Tapi Indonesia harusnya kan memimpin ASEAN dulu dong. Iya. Terbukti di ASEAN gitu kan. Dengan yuan ini sangat boleh jadi kalau digabung nanti kira-kira sepertiganya. Saudi apalagi kalau nanti jadi masuk ya Pak. Jadi kan tadi kekuatan 2050 Asia itu separuh dari dunia. Ya. Tapi kalau dari segi mata uangnya sangat boleh jadi setidaknya sepertiga. Jadi nanti sepertiga tinggal Amerika, sepertiga Asia, sisanya yang lain-lain. Yang lain-lain gitu. Ya, itulah mungkin ekosistem baru ya Pak ya, tatanan baru yang baru terlihat di situ. Sejalan dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia.